Pernah nggak sih Anda lihat daftar tugas seorang kepala sekolah? Kelihatannya kan kayak tumpukan dokumen yang nggak ada habisnya ya. Tapi gimana kalau saya bilang, di balik semua itu sebetulnya ada sebuah resep rahasia. Sebuah cetak biru untuk mengubah sekolah yang biasa-biasa aja jadi luar biasa. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Apa sih yang membedakan sekolah yang sekedar berjalan dengan sekolah yang betul-betul berkembang? Tempat di mana siswa dan gurunya itu sama-sama bersinar. Jawabannya tuh bukan sihir, tapi sesuatu yang jauh lebih mendasar dan bisa kita lihat buktinya. Kepemimpinan yang hebat itu nggak datang gitu aja. Ia dibangun di atas fondasi yang kokoh. Sebuah rencana yang nggak cuma ada di kepala, tapi tertulis, jelas, dan jadi semacam kompas buat setiap guru, staf, bahkan para siswa. Oke, mari kita mulai bedah cetak biru ini. Kita bakal lihat gimana semua tugas ini bisa kita kelompokkan jadi 4 pilar utama yang jadi fondasi sebuah sekolah yang hebat. Pilar pertama ini soal arah. Sama kayak kapten kapal, kepala sekolah yang hebat itu tahu persis di mana posisi mereka sekarang, mau kemana tujuannya, dan rute mana yang paling pas buat diambil. Semuanya dimulai dari perencanaan yang matang dan disengaja. Coba deh perhatikan alur ini. Ini bukan sekedar 3 kotak biasa. Ini adalah siklus yang logis banget. Anda nggak bisa merencanakan masa depan atau bikin anggaran tanpa lebih dulu melakukan evaluasi yang jujur tentang kondisi sekarang. Semuanya berawal dari data, bukan asumsi. EDM atau evaluasi diri madrasah, ini adalah langkah pertama yang paling krusial. Ini bukan cuma sekedar ngisi formulir loh, ini adalah proses bercermin yang jujur. Tanpa paham apa kekuatan dan kelemahan yang sesungguhnya, rencana apapun yang dibuat ya cuma bakal jadi dokumen indah di atas kertas. Visi yang hebat itu nggak ada artinya kalau cuma disimpan di laci kepala sekolah. Kuncinya adalah sosialisasi. Saat guru, staf, bahkan komite sekolah merasa punya visi yang sama, disitulah keajaiban mulai terjadi. Dan dokumentasi adalah bukti kalau proses penting ini beneran dilakukan. Selain jadi manajer, kepala sekolah itu juga seorang dirijen kurikulum. Peran mereka adalah memastikan kurikulum yang ada itu nggak kaku, tapi hidup, dikembangkan bareng para guru, relevan dengan budaya lokal, dan yang paling penting, benar-benar menjawab apa yang dibutuhkan oleh para siswa. Oke, strategi sudah ada. Sekarang kita pindah ke pilar kedua yang nggak kalah penting, manusianya. Karena sekolah yang hebat itu dibangun oleh orang-orang hebat dalam sebuah lingkungan yang mendukung mereka untuk terus bertumbuh. Lihat deh perbedaan mendasar ini. Di satu sisi, ada sekolah yang statis, yang nggak berubah dari tahun ke tahun. Di sisi lain, ada yang namanya organisasi pembelajar. Di sini, pengembangan profesional tuh bukan acara tahunan yang membosankan, tapi udah jadi bagian dari DNA sekolah, di mana setiap orang terus belajar dan tumbuh bareng. Dan gimana kita tahu budaya belajar ini beneran terjadi? Nah, ini dia buktinya. Mulai dari jadwal pengembangan diri yang jelas, forum diskusi guru seperti MGMP, sampai evaluasi kinerja yang konstruktif. Semua ini membentuk sebuah ekosistem yang mendorong setiap guru untuk jadi lebih baik lagi. Budaya sekolah yang positif itu bukan sesuatu yang abstrak loh. Anda bisa merasakannya pas jalan di koridor. Anda bisa melihatnya dari program literasi yang hidup, pojok baca yang selalu ramai, dan dinding-dinding yang dipenuhi karya membanggakan dari para siswa. Oke, pilar ketiga ini adalah intinya. Gimana caranya kita memastikan siswa itu nggak cuma datang ke sekolah, tapi betul-betul belajar, berprestasi, dan mengeluarkan potensi terbaik mereka. Keunggulan akademik itu harus terukur. Coba deh lihat grafik ini. Ini menunjukkan kalau standar kelulusan atau KKM itu nggak pernah diam di tempat. Sekolah yang hebat selalu menantang dirinya sendiri untuk jadi lebih baik, dan itu tercermin dari target yang terus naik setiap tahunnya. Kenapa sih penting banget mendokumentasikan setiap prestasi siswa, sekecil apapun itu? Karena ini bukan soal piala atau medalinya. Ini soal menunjukkan komitmen sekolah untuk menemukan bakat-bakat tersembunyi dan membangun kepercayaan diri setiap anak agar berani tampil dan bersaing. Sekolah yang hebat itu paham betul kalau kecerdasan itu bukan cuma soal matematika atau sains. Grafik ini menunjukkan adanya keseimbangan yang sehat antara program akademik dan non-akademik. Ini bukti kalau sekolah berkomitmen untuk mendidik manusia seutuhnya, bukan cuma otaknya saja. Dan sekarang, pilar terakhir, mesin di balik layar. Tanpa sistem operasional yang mulus, semua strategi hebat, budaya positif, dan prestasi akademik tadi nggak akan berjalan efektif. Inilah lem yang menyatukan semuanya. Integritas operasional itu mulainya dari mana? Dari uang. Pengelolaan keuangan yang transparan itu bukan sekedar kewajiban administrasi, ini adalah fondasi kepercayaan.
Saat orang tua dan masyarakat percaya, mereka pasti akan mendukung sekolah sepenuhnya. Tabel ini merangkum semuanya dengan sangat baik. Mulai dari keuangan yang transparan, fasilitas yang terawat, sampai administrasi yang rapi, semua bukti dokumentasi ini menunjukkan satu hal. Ini adalah sekolah yang dikelola secara profesional. Hal-hal kecil seperti absensi harian atau arsip surat mungkin kelihatannya sepele, tapi jangan salah, hal-hal inilah yang jadi fondasi dari sebuah sekolah yang disiplin, teratur, dan efisien. Ketertiban itu dimulai dari detail. Jadi, apa intinya? Semua dokumen dan tugas-tugas ini bukan sekadar birokrasi. Mereka adalah jejak yang ditinggalkan oleh kepemimpinan yang hebat. Bukti nyata dari sebuah proses yang disengaja, strategis, dan efektif. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk Anda. Coba pikirkan 4 pilar ini, strategi yang jelas, investasi pada manusia, fokus pada hasil, dan sistem yang solid. Lupakan dulu soal sekolah sejenak. Bagaimana Anda bisa menerapkan cetak biru ini dalam tim atau pekerjaan Anda sendiri untuk menciptakan keunggulan?